Kenapa user ini terlambat menstruasi, tetapi pas di tespek kok negatif ya. Dan Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Pada kesempatan kali ini mungkin background kita sedikit berbeda ya dari background biasanya, karena memang kebetulan pada minggu ini jadwal jaga secara offline di rumah sakit ini cukup padat. Jadi saya sempatkan untuk membuat video di salah satu ruang dokter ya di rumah sakit kami. Jadi kita coba membahas mengenai pertanyaan yang cukup sering ditanyakan mengenai tespek dan menstruasi ya. Jadi kebetulan karena saya salah satu dokter yang menjawab konsultasi secara online, di situ banyak sekali pertanyaan mengenai hasil tespek yang dihubungkan dengan kondisi telat menstruasi ya. Dan kurang lebih itu biasanya pertanyaannya mengenai kenapa saya terlambat menstruasi, atau mungkin kenapa user ini terlambat menstruasi tetapi pas di tespek kok negatif ya. Dan biasanya memang pertanyaan ini banyak dilayangkan pada mereka yang baru menikah atau mungkin sedang merencanakan kehamilan ya. Jadi langsung saja kita jawab secara general atau mungkin secara luas bahwa tespek negatif ini bisa disebabkan atau mungkin bisa dikarenakan banyak faktor ya. Baik itu karena tespek yang terlalu cepat ketika memang sebenarnya terjadi atau mungkin akan terjadi kehamilan, tetapi tespek yang terlalu cepat itu bisa menyebabkan kondisi tespek negatif. Jadi saya sendiri menyarankan untuk melakukan tespek bagi mereka yang sedang merencanakan kehamilan itu kurang lebih pada umur atau mungkin pada waktu 10 sampai 14 hari setelah terlambat menstruasi ya. Walaupun beberapa sumber mengatakan bahwa silahkan ditespek 7 hari setelah terlambat menstruasi, itu boleh-boleh saja. Cuma daripada nanti kalian mungkin kecewa atau gimana ya, jadi kalau saran saya untuk ditunggu dulu ya. Jika memang terlambat menstruasi itu, maka tunggu dulu setidaknya sampai 10 sampai 14 hari, maka baru dilakukan tespek ya. Karena tespek yang terlalu awal itu menyebabkan kondisi tubuh yang belum memproduksi hormon HCG atau hormon yang akan ditangkap oleh tespek, sehingga walaupun nanti ternyata kemudian ada kehamilan, tetapi tetap dibacanya sebagai negatif karena memang hormonnya belum dibentuk atau mungkin produksinya belum maksimal ya. Terus habis itu kondisi terlambat menstruasi dengan kondisi tespek negatif itu bisa juga disebabkan oleh kondisi lain, seperti contohnya adalah masalah kelelahan ya. Masalah yang bersangkutan sedang sakit atau mungkin sedang tidak fit ya. Terus habis itu ada masalah secara psikologis, masalah cemas atau mungkin sedang tertekan, depresi atau mungkin ada stresor ya. Itu merupakan beberapa kondisi yang bisa menyebabkan seseorang akan mengalami terlambat menstruasi ya. Dan kondisi itu tentu saja kalau misalnya ditespek akan negatif. Karena apa? Karena mungkin tidak ada tanda-tanda kehamilan, cuma hal ini kelainannya ada di menstruasinya yang mundur ya, karena beberapa alasan tadi. Selain daripada itu, kondisi tespek negatif pada kondisi terlambat menstruasi juga bisa disebabkan oleh beberapa kondisi lain ya, baik itu gangguan sistem reproduksi, hormonal atau mungkin lain sebagainya ya. Jadi itu merupakan beberapa pembahasan singkat mengenai kenapa terlambat menstruasi tetapi tespeknya itu negatif ya. Sehingga beberapa hal yang saya sarankan ketika mengalami terlambat menstruasi tapi tespeknya masih negatif. Yang pertama, ditunggu dulu ya, kita pantau dulu. Bagi kalian yang mungkin sudah menikah, sudah aktif berhubungan atau mungkin sedang merencanakan kehamilan, itu tunggu dulu ya hingga waktu yang sudah disebutkan tadi untuk melakukan tespek. Dan juga yang kedua, tentu saja sehatkan tubuh dulu. Jika memang sakit, maka sehatkan dulu. Jika memang kelelahan, maka istirahat dulu ya. Jika mungkin memiliki badan yang terlalu kurus atau mungkin terlalu gemuk, ya itu juga sebaiknya diusahakan untuk mendekati ideal ya. Terus habis itu apabila ada masalah psikologis, ada stres, kecemasan atau lain sebagainya, maka sebisa mungkin untuk dihilangkan dulu ya.
Mungkin itu beberapa pembahasan mengenai kondisi terlambat menstruasi dengan test pack negatif dan juga beberapa saran untuk penanganan awalnya. Kalau misalnya memang test pack negatif dan terlambat menstruasi berjalan hingga berbulan-bulan ya, hingga 2 bulan, 3 bulan, dan mungkin tidak ada kondisi lain, sebaiknya saran saya lakukanlah konsultasi lebih lanjut ya ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan evaluasi, baik itu mau di USG atau mungkin diperiksa lainnya, maka itu adalah hak dari dokter spesialis penyakit kandungan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin diskusi, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.